Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam semangat. Memelihara ikan di akuarium diberi makan setiap pagi. Bapak Ibu tetaplah tersenyum meskipun harga minyak goreng terus membumbung tinggi. Cakep. Nggih. Itu besok nggih nyon Bentar lagi Pertamax naik. Nggih. Pertamax 12%. Nggih. Atau Yang terhormat Bapak Nur Suharyanto SPD MPD selaku Koordinator Wilayah Kapanewon Kalasan sekaligus pengawas SD. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Pujiana barangkali sudah rawuh di sini selaku Ketua K3S beserta Bapak Ibu pengurus K3S apabila ada di ruangan ini. Yang terhormat Bapak Suharyadi selaku Ketua KKG beserta Bapak Ibu pengurus KKG Kapanewon Kalasan, Bapak Sumardi SPD dan Ibu Sri Mulyani SPD yang luar biasa selaku narasumber kegiatan ini, dan Bapak Ibu perwakilan dari masing-masing sekolah dasar di Kapanewon Kalasan yang saya muliakan. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmatnya kita dapat bersua di ruang maya ini dalam acara sosialisasi program guru penggerak angkatan 7 dengan keadaan sehat dan semangat. Bapak dan Ibu, izinkan saya menanam padi setelah makan. Nur Fitriadi dari SD Negeri Kledokan memandu jalannya acara pada pagi siang hari ini. Untuk susunan acara sosialisasi PGP Angkatan 7 Kapanewon Kalasan, pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Koordinator Wilayah Kapanewon Kalasan, ketiga sosialisasi PGP oleh narasumber, keempat adalah diskusi, terakhir penutup. Agar efektif dan efisien, marilah segera kita buka acara ini dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan acara dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi pendidikan di Kapanewon Kalasan. Dalam posisi duduk sempurna, doa disilakan. Bismillah. Cukup. Memasuki acara selanjutnya, dimohon kepada Bapak Nur Suharyanto, SPD MPD, untuk memberikan sambutan dan motivasi kepada kami, Pak, agar kami bersemangat untuk mendaftar program CGP maupun CPP. Gitu. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yudhoyono, Ketua KKG. Yang saya hormati Bapak Suhardi, Ketua KKG Kapanewon Kalasan. Yang saya hormati Bapak Sumardi, narasumber kita yang hebat, luar biasa. Yang saya hormati Ibu Sri Mulyani, Sri Mulyani dari Depusum, luar biasa, menggerakkan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak, calon nabi. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Telah melimpahkan rahmat hidayah sehingga pada kesempatan ini kita diperkenankan bertemu walaupun hanya lewat Zoom sejarah. Ini sudah alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan guru penggerak.
saat ini Kemendikbud menggalakkan program guru penggerak, yang mana diharapkan setiap sekolah ini memiliki guru penggerak dengan tujuan nanti diharapkan guru tersebut dapat mengembangkan dirinya, mengembangkan guru lain yang ada di sekolah tersebut, bahkan di tingkat kudus maupun di tingkat Kapanewon, dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri. Selain itu, diharapkan memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Ini dapat kita pahami. Saat ini memang ada beberapa ukur bahwa kode etik guru, khususnya kalau kita kaitkan dengan PGRI, menurut. Selain itu, diharapkan guru penggerak mampu merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan melibatkan berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menunjukkan kepemimpinan. Selanjutnya, diharapkan mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada siswa dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar. Begitu pentingnya tujuan program guru pembelajar ini, diharapkan banyak guru yang tertarik ikut mendaftar guru penggerak angkatan dan kemarin kita pernah ngomong-ngomong dengan Ibu Nuri dari Bukit Danjo, Kapanewon Sleman. Banyak ilmu yang didapat dari program guru penggerak, sehingga saya sangat mendukung apabila guru-guru di Kapanewon Kalasan ini bisa ikut dalam program guru penggerak. Untuk itu mohon nanti pada narasumber dapat memberikan materi trik-trik agar guru-guru di SD Kapanewon Kalasan dapat diterima, dapat mohon nanti Pak Sumardi, Ibu Sri Mulyani untuk sabar dan memberikan semua ilmunya di forum ini, dan mungkin nanti bisa dibuat grup WhatsApp yang mana nanti bisa dijalin komunikasi lebih intens sehingga nanti materi-materi dapat berlanjut, karena untuk pertemuan kali ini sangat terbatas. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi program guru penggerak angkatan ke-7 Kapanewon Kalasan saya nyatakan di. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasi yang Bapak Korwil berikan. Acara selanjutnya sosialisasi PGP yang akan disampaikan oleh Bu Sri Mulyani SPD dari SD Negeri Pucung dan Bapak Sumardi SPD dari SD Negeri Depok 1 secara estafet saja nggih. Waktunya 30 menit, silakan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Selama pemaparan materi
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan barangkali bisa diketikkan pada kolom komentar untuk nanti kita bacakan dan didiskusikan pada acara diskusi. Kepada Ibu dan Bapak narasumber disilakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Haswanto sama Pak Nur Fitriadi, dua Nur ya, berarti cahaya. Mudah-mudahan beliau berdua memberikan cahaya di KKG Kalasan. Amin, Allahumma amin. Dan terima kasih atas waktunya Pak Nur Fitriadi. Kami diberi kesempatan untuk sosialisasi terkait guru penggerak angkatan 7 ini. Dan Bu Sri Mulyani memang kami ajak untuk menceritakan pengalaman-pengalaman biar Bapak Ibu di sini itu, ayo kita bangkit bersama untuk menuju perubahan di Sleman tercinta ini. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya mulai atau kami mulai, tadi Pak Nur Fitriadi juga pantun ya, karena memang identik Pak Kasimanti juga pantun dari Kemendikbud. Nanti saya juga izin untuk pantun sebentar ya Bapak Ibu ya. Boneka beruang bulunya putih suci, dibeli dari Ramayana. Maksud ucapan dengan rendah hati, semoga guru selalu dalam lindungannya. Makan roti di pagi hari, siang-siang makan rengginang. Wahai guru yang kami hormati, jasa mulia akan selalu kami kenang. Kembang melati sungguh indah, di tengah taman jadi hiasan. Wangi Ramadan tercium sudah, kalau ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Masuk. Pantunnya. Kita langsung ya Pak Nur Suharyanto. Belum diminta udah dikasih. Oke Pak Nur, jadi mohon izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak Mardi. Oke. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah kenal dengan saya, tapi ada beberapa yang belum. Mohon izin perkenalan, nama saya Pak Sumardi dari guru SD Negeri Depok 1. Mohon maaf ini korektor error ya. Oke. Saya pendidikan terakhir S1 GSD, pengalaman organisasi saya Ketua 3 Forum Komunikasi KKG Kabupaten Sleman tahun 2020-2023, kemudian Ketua KKG Kapanewon Depok, Ketua Gugus 8 Depok tahun 2015 sampai dengan sekarang. Pengalaman mentoring, guru pembelajar, fasilitator PKP, pendamping masa praktek tahun ini dan narasumber beberapa kegiatan komunitas KKG. Untuk pengalaman diklat, ada beberapa diklat internasional, ada beberapa diklat lokal, DIY. Terakhir adalah diklat kepala sekolah tahun 2022. Untuk hobi, sama dengan Pak Nur, badminton, karaoke, acting, nulis buku, dan sebagainya. Ini karya seni saya, Bapak Ibu, ada beberapa buku karya saya. Kemudian karya seni peran juga saya, alhamdulillah di gugus kami, SD kami ada film pendek edukatif berbasis literasi. Nanti bisa tolong dilihat ya Bapak Ibu, nanti saya akan memberikan linknya ke Pak Nur Fitriadi agar jadi inspirasi. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Saya tanya dulu Bapak Ibu, mohon mohon bisa resen ya Bapak Ibu yang di sini yang pengen jadi CGP, unjuk tangan dulu, resen. Oh, ketua KKG-nya luar biasa ini, menurut teladan. Yang ini seharusnya ini punya Ketua KKG-nya angop Pak Mardi. Orang nunjuk ning angop kelakepan. Oke. Yang ingin uang ada ini yang ingin uang ini. Oke. Cuma Pak Nur Fitriadi ini yang ingin CGP. Nah, ini perlu di mindset ini perlu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu di sini. Saya yakin punya niatan, punya menumbuh kembangkan pikiran, grow mindset ya, bukan fixed mindset. Grow mindset di sini apa? Bapak Ibu, saya pasti pengen tantangan, pengen merubah.
diri Bapak Ibu untuk yang lebih baik. Makanya perlu diadakan, perlu mengikuti kegiatan PGP Angkatan 7 ini. Saya yakin Bapak Ibu nanti tidak akan kecewa, nanti akan ada testimoni dan pengalaman dari kami. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Maaf ini agak lepas. Oke Bapak Ibu, kelihatan sih? Kelihatan Pak Nur? Kelihatan. Oke. Bapak Ibu, ini tadi saya kemarin dapat informasi berkaitan dengan perkembangan PGP. Untuk angkatan yang sudah terlewati adalah angkatan 6 terakhir, sekarang angkatan 7. Angkatan 7 ini adalah 20.000 peserta CGP seluruh Indonesia dan dibagi beberapa kabupaten. Kemudian angkatan 8, angkatan 9, dan terakhir angkatan 13. Yang paling banyak adalah angkatan 2024, yaitu sekitar 150, dari 55.000 menjadi 150.000 di angkatan 13. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu, saya harap mending ikut sekarang daripada ikut besok-besok Bapak Ibu, karena akan terlewati dan keuntungannya sangat banyak sekali. Nanti akan kami paparkan. Berarti Bapak Ibu masuk ke yang 20.000 ini ya Bapak Ibu ya, 20.000 CGP ini, nanti angkatan 8, angkatan 9 juga. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan guru penggerak Bapak Ibu? Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik menyeluruh ya, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadikan teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sering dengan profil pelajar Pancasila yang sering didengungkan oleh Pak Menteri. Nah, sisi lain merupakan bagian dari seri belajar Merdeka Kemendikbud Bapak Ibu, seri kelima. Bapak Ibu punya SIM PKB, saya yakin kalau Bapak Ibu semuanya program Kemendikbud itu di situ. Ini ada program baru Merdeka Belajar Kurikulum, memang kepala sekolah yang bisa mendaftar, tapi Bapak Ibu bisa mendaftar ke kepala sekolahnya. Kemudian ada teknologi non teknis dan itu sertifikatnya 32 JP, termasuk dari guru penggerak ini Bapak Ibu, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Bapak Ibu. Monggo semua PKP harap Bapak Ibu selalu update Bapak Ibu. Di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sertifikatnya dari Kemendikbud dan itu dilakukan dalam pak yang PNS ya, 1 JP Bapak, nilai 1 Bapak Ibu. Lanjut, apa yang didapat dari guru yang lolos seleksi program guru penggerak ya Bapak Ibu? Yang pertama, peserta yang berhasil lolos akan mendapatkan pendidikan guru penggerak selama 6 bulan Bapak Ibu. Kalau angkatan kami, angkatan 3 sampai angkatan 6, itu 9 bulan Bapak Ibu. Ini dipermudah lagi cuma 6 bulan. 6 bulan pun nanti dibagi menjadi beberapa kompetensi dalam lokakarya bersama. Kemudian, peserta dapat meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini nanti Bapak Ibu akan diberi contoh, diberi materi oleh instruktur yang luar biasa bagus, yang belum pernah kita temukan di kelas yang lainnya. Kemudian peserta akan dibimbing oleh instruktur, fasilitator, pengajar praktek, kalau pengajar praktek seperti saya ini. Kemudian selama masa pelaksanaan program PGP berlangsung. Kemudian peserta dapat memperoleh pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, struktur dan menyenangkan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, semakin banyak guru kelalasan yang ikut, maka lebih banyak kolaborasinya Bapak Ibu. Kita nggak akan kerja sendiri, kita tim, kita bisa tanya-tanya, kita bisa mengerjakan sambil lukisan dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan atau diberi pengalaman kepada beliau CGP. Kemudian peserta dapat memperoleh pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lainnya yang sama-sama lolos seleksi program guru penggerak. Ini akan dibentuk grup WA maupun di LMS Bapak Ibu. Kemudian peserta dapat memperoleh pengalaman bimbingan atau mentoring dari pengajar praktek, pendamping pendidikan guru penggerak. Kemudian peserta akan mendapatkan komunitas belajar baru. Kemudian peserta yang telah lulus program guru penggerak akan mendapatkan sertifikat pendidikan 306 JP Bapak Ibu dan piagam guru penggerak. Ini kalau besok lulus Bapak Ibu. Kemudian apa yang didapat dari guru setelah lulus program guru penggerak? Tadi kan kalau sebelum ya, kalau ini sudah lulus.
apa? Pertama, manfaatnya menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya. Jadi, untuk menggerakkan komunitas guru-guru teman Jawa di sekolah maupun di lingkungan komunitas KKD atau kursus dan sebagainya. Kemudian menjadikan pengajar praktek bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Kemudian mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan, baik di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian menjadi pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah, bagi sekolah yang menyenangkan Bapak Ibu. Kemudian dapat ikut seleksi kepala sekolah dan dapat seleksi asesor PPG Pak, asesor PPG maupun PAK. Nah, ini syaratnya tadi saya baca ada ketentuan harus lulus guru penggerak. Berarti besok kepala sekolah, kemudian asesor itu minimal punya syarat guru penggerak, lulus guru penggerak. Nah, maka ini sangat apa-apa itu pokoknya lulus penggerak. Pokoknya apa-apa besok itu ada lulusan dari guru penggerak Bapak Ibu. Termasuk kepala sekolah, pengawas, asesor PPG, asesor PAK dan lain sebagainya. Nah, kemudian beberapa hal yang juga berupa manfaat mengikuti guru penggerak ini Bapak Ibu, lulusan program guru penggerak juga memperoleh prioritas dalam menempati posisi strategis di lembaga pendidikan. Tadi ya, kepala sekolah itu sudah ada SK-nya Bapak Ibu, yaitu Permendikbud Ristek nomor 40 tahun 2001 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, dan diperkuat SE Dirjen GTK Kemdikbud nomor 0378 sekian. Jadi sudah berbadan hukum Bapak Ibu, dan ini sudah di TikTok ya, disahkan. Nah, bagi peserta yang berhasil lolos seleksi program guru penggerak Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa insentif, yaitu menerima bantuan paket data Bapak Ibu untuk melakukan pelatihan daring yang selama dilakukan masa pendidikan dan pendampingan. Kemudian juga ada biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi jika diperlukan untuk pelaksanaan lokakarya. Berarti besok itu selain di LMS yang Bapak Ibu sering buka di SIM PKB itu, kemudian kita ada pendampingan individu, berarti pengajar praktek mendampingi di sekolah-sekolah seminggu 1 bulan sekali Bapak Ibu. Berarti kalau 6 bulan berarti 6 kali. Kemudian ada lokakarya, kalau Bapak Ibu 6 bulan ya lokakarya 6 kali. Kalau kita kemarin sampai 9 lokakarya. Makanya ini cuma 6 bulan. Nah, setelah lokakarya itu nanti tepatnya kalau angkatan 3 ini di hotel Bapak Ibu, dan diberi saku Bapak Ibu, PP juga diberi saku, lumayanlah cukup untuk beli pulsa dan bensin. Nah Bapak Ibu, itu ya untuk yang lolos kemudian ikut PGP ini ada pendampingan, ada lokakarya. Kalau Bapak Ibu lokakarya 6 kali dan pendampingan pendampingan individunya juga 6 kali. Hanya itu Bu, Bapak Ibu. Kemudian tambahan informasi, kita angkatan 7 itu rekrutmennya 15 November 2021, mulainya 14 Maret, ini berarti sudah lewat ya Bapak Ibu, sudah dibuka ya malahan, dan nanti paling lambat April, enggak salah tanggal 15 atau 18 nanti bisa dilihat kembali. Saya yakin Bapak Ibu sudah pada mendaftar ya, walaupun belum mengisi IC dan sebagainya, nanti akan dipandu. Kemudian dapat sertifikat seperti ini Bapak Ibu, 306 JP, kalau besok sudah lulus, sudah selesai loka 6, nah kita akan mendapatkan, terutama yang CGP ya Bapak Ibu, kalau yang PP seperti saya, sertifikatnya lain. Ini CGP diistimewakan Bapak Ibu, diistimewakan sekali Bapak Ibu. Oke, itu ya untuk awalannya. Sekarang untuk yang pengalaman jadi PP Bapak Ibu, jadi PP itu pengajar praktek saya ya, nanti untuk pengalaman CGP nanti biar Bu Sri Mulyani untuk mengutarakannya. Untuk pengajar praktek Bapak Ibu, perannya adalah melakukan pendampingan individu, ini setiap bulan sekali, ini bisa koordinasi dengan CGP, maunya hari apa, itu isi dental dan fleksibel Bapak Ibu, mau di tempat makan boleh, di sekolah boleh, ini biasanya di sekolah karena juga akan bertemu diskusi dengan kepala sekolah. Kemudian memfasilitasi lokakarya setiap bulan Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan, gambar yang ada di depan ini adalah gambar ketika lokakarya Bapak Ibu. Nah, ini sedang diskusi permasalahan apa yang ada di sekolah, kemudian pembelajaran modul di LMS dan sebagainya. Pokoknya asik banget ketika lokakarya ini, justru yang refreshing, waktu yang untuk refreshing Bapak Ibu. Kegiatannya tidak jenuh, menyenangkan. Nanti ada testimoni dari
Bu Yani sendiri. Kemudian PP penghasil praktek mengevaluasi, menilai dan memberi umpan balik calon guru penggerak, kemudian membuat laporan capaian perkembangan calon guru penggerak di LMS, memfasilitasi proses refleksi dan rencana tidak lanjut. Kemudian selanjutnya kompetensi yang dimiliki PP mengajar praktek ya, menguasai teknik keterampilan monitoring coaching ya seperti ini ya, mampu presentasi dan sebagainya, kemudian memiliki kemampuan pedagogi dan orang dewasa, memiliki pengalaman manajerial lebih baik, pengelolaan sekolah, manajerial memimpin organisasi dan sebagainya. Itu nanti dalam seleksi pengajar praktek ya, bukan CGP ya Pak ya, pengajar praktek itu akan diseleksi juga pengalaman-pengalaman manajerial apa, organisasi apa seperti itu. Nanti akan ditanya. Kemudian tugas dari PP memfasilitasi lokakarya. Ini Bapak Ibu saya contoh lokakarya yang ketiga dengan Pak Taufik. Kemudian ini kegiatannya di hotel, kita diskusi, kegiatan refleksi dan sebagainya. Pokoknya menarik sekali. Berbagi praktek baik, membuat evaluasi dan umpan balik. Kemudian pendampingan individu Bapak Ibu seperti ini contoh pendampingan individu. Ini PP saya dan CGP ini contohnya Pak Purnomo dari SDB Utama. Nah, selama pengajar praktek ini selama pendampingan ini apa yang dilakukan, PP harus mempelajari dengan cepat modul-modul CGP sebagai bahan pendampingan individu dan karya, membaca tugas aksi nyata dari PP, belajar praktik baik dari PP maupun CGP, kemudian keterampilan membawakan acara baik sendiri maupun kelompok, dapat mengambil keputusan, pas respon dan disiplin dalam melakukan penelitian di LMS. Ini yang PP ya Bapak Ibu ya, pengajar praktek. Kemudian modul apa yang dipelajari? Ini sama dengan CGP ya Bapak Ibu. Kita lewati saja, ini akan dipelajari besok ketika Bapak Ibu akan lewat, dan sangat enjoy sekali Bapak Ibu. Kita nonton ceramah tapi kita diskusi. Nah, sekarang Bapak Ibu testimoninya ya Bapak Ibu. Sebagai pengajar praktik Bapak Ibu, tugas utama saya untuk mendampingi para calon guru penggerak termasuk PGP, pendampingan terhadap PGP, saya lakukan melalui pendampingan individu dan karya. Ada banyak praktik baik yang bisa saya pelajari Bapak Ibu. Teman yang sana bisa ini, oh kita ambil, yang sana bisa ini kita ambil. Nah itu sangat sekali membantu sekali dalam peningkatan pembelajaran. Kemudian juga dapat mengkombinasikan teori-teori yang ada di modul, praktik baik yang ada di sekolah. Kemudian materi-materi yang dipelajari menurut saya adalah materi-materi yang terkini Bapak Ibu, yang sangat relevan sekali terhadap permasalahan di sekolah. Sangat relevan sekali. Jika dipraktekkan benar-benar, insya Allah SD atau sekolah kita akan maju Bapak Ibu. Konsekuensinya adalah dipraktekkan dan kontinuitas. Jadi tidak hanya pas tugas di pas program PGP, tapi setelah PGP jika dipraktekkan sangat luar biasa sekali. Nanti ada penjelasan sedikit pengalaman dari Bu Yani. Kemudian untuk praktek baiknya, para CGP banyak melakukan aksi nyata di sekolah, di kelas yang jalan dengan tugasnya sebagai pendidik. Itu yang selama ini kami temui, dan saya yakin Bapak Ibu banyak sekali yang yang jika ditanya daftar CGP atau tidak, alasannya gini Bapak Ibu, wah nek dadi CGP kuwi dadak dadi kepala sekolah. Itulah mindsetnya, itu kita ubah Bapak Ibu. Untuk tambahan seperti itu kita pikir belakangan. Yang penting kita ubah diri kita sendiri untuk kemajuan sekolah kita, kemajuan diri kita sendiri dalam mengajar. Kalau yang lainnya itu akan belakangan sendiri, akan mengikuti Bapak Ibu. Ya, akan mengikuti dari diri kita. Kalau kita mau berubah lebih baik, Bapak Ibu saya yakin yang di sini banyak yang sertifikasi secara moral, apakah hanya di zona nyaman saja? Seperti itu kan kita juga merasa beban moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan anak-anak didik kita. Insya Allah Bapak Ibu dengan melakukan ikut PGP ini, saya yakin 100% bermanfaat untuk kita dari sisi karir maupun dari sisi pengolahan manajemen pembelajaran di sekolah. Itu mungkin dari saya Pak Nur Fitriadi, tapi ada sedikit tambahan manfaat apa sih yang saya dapat di sekolah selain yang saya bacakan tadi terkait PGP ini. Yang pertama Bapak Ibu, ini saya izin share screen dulu lagi.
Bentar ya Pak Nur Fitriadi, nanggung soalnya. Oke. Ini ya jelas manfaat ikut guru penggerak ini yaitu Bapak Ibu pahala ibadah itu jelas karena ini sifatnya kita membangun diri kita agar lebih baik, termasuk diri kita dan sekolah kita yang akan kita ubah dalam hal kemajuan. Kemudian ilmu yang sangat bermanfaat, jelas sekali modul-modul yang kita baca, aksi nyata di kelas yang kita lakukan itu luar biasa bermanfaat. Kemudian belajar kolaborasi tidak sendiri, nanti berbagai satu PP seperti saya itu nanti akan mendampingi 5 atau 6 ya, minimal 5 lah, maksimal 6. Nah, nanti Bapak Ibu yang lolos di Sakseman ini akan dibagi ke PP-PP. Nah, nanti monggo yang mau daftar PP silahkan, yang CGP silahkan, tapi antara PP dan CGP pasti ada perbedaan. Dari sisi hak imunitasnya lebih besar CGP-nya daripada PP, karena PP nanti saya tidak dapat sertifikat guru penggerak Pak, tapi kalau ingin jadi sertifikat guru penggerak itu harus ikut penyetaraan lagi, tetapi bukan daftar CGP enggak, tapi nanti bisa fasilitator atau nanti ada kayak penyetaraan aksi nyata di sekolah baru mendapatkan sertifikat guru penggerak. Tapi kalau guru penggerak lulusannya bisa seleksi kepala sekolah, bisa seleksi pengawas, bisa ikut seleksi asesor, pokoknya banyak banget manfaatnya. Kemudian kegiatan pelatihan dikemas sangat menarik Bapak Ibu, jadi tidak membosankan, sekali lagi tidak membosankan, sangat menarik dan berbeda dengan kegiatan-kegiatan pada umumnya. Kemudian peluang menjadi pembicara, narsum, asesor, kepala sekolah sangat terbuka sekali. Kemudian uang transport Bapak Ibu, kalau PP, CGP itu akan mendapatkan juga, PP juga mendapatkan. Alhamdulillah selama ini ya songgo tuku lawang lah ya Pak ya, lawang pintu kamar bisa lah. Atau kalau di kelompoknya jadi wedhus siji apa telu ya insya Allah dapat seperti itu. Itu kalau yang guru penggerak atau pengajar praktik ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu sebelum saya tutup dan dilanjutkan oleh Bu Yani, sedikit saya akan memberikan kata-kata mutiara, tapi ini saya ambil dari Mbak Najwa Shihab Bapak Ibu. Tugas guru bukan menjajal-jajalkan pelajaran. Guru harus menghidupkan pengetahuan. Kebenaran guru bukan hal yang absolut, karena murid bukan kerbo yang harus serba nurut. Kelas bukan untuk menyucikan diktat yang penuh angka. Pengetahuan bukan ayat-ayat penuh dogma. Ilmu jangan hanya objek hafalan. Ilmu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan. Guru jangan segan beradaptasi dengan pembaruan. Agar belajar menjadi proses yang menyenangkan. Agar kreativitas terus ditumbuh kembangkan. Siswa niscaya akan haus dengan pengetahuan, ijazah tak akan mengakhiri proses pembelajaran. Inilah pembelajaran yang memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang menghasilkan siswa. Tinggal menunggu waktu lahirnya generasi pencipta. Mereka akan harumkan Indonesia dengan karya. Hanya pendidikan yang dapat menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak akan bertahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Mardi. Yes. Saya klepek-klepek. Yeah. Baik, untuk selanjutnya kepada Bu Sri Mulyani, disilakan Bu. Siap, Pak Nur Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Surharyanto selaku Korwil Kapanewon Kalasan sekaligus pengawas Kapanewon Kalasan. Yang saya hormati Bapak Mujiana Ketua K3S Kapanewon Kalasan. Yang saya hormati Bapak Suhardi Ketua KKG kelas 6 Kapanewon Kalasan, Bapak Nur Fitriadi Ketua KKG Kapanewon Kalasan, Bapak Sumardi selaku PP atau pengajar praktik, dan yang saya cintai teman-teman di sini calon guru penggerak ataupun calon pengajar praktik se-Kapanewon Kalasan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bergabung di ruang virtual ini dalam rangka coaching klinik pendaftaran CGP maupun PP Angkatan 7. Bapak Ibu,
Hari ini kita tidak usah sepaneng nggih. Kemarin saya sudah dipeseni sama Pak Nur Fitriadi, Bu Yani dan Pak Marti nanti tugasnya obong-obong meracuni teman-teman supaya mau mendaftar CGP maupun PP. Siap, saya siap. Ya, selama ini sudah banyak yang bertanya dengan saya, bagaimana Bu ikut guru penggerak berat atau tidak? Tidak, insya Allah tidak. Saya jawab tidak. Bagaimana Bu nanti muridnya ditinggal atau enggak? Tidak, bisa dilakukan itu berbarengan dengan pembelajaran kita dan tugas-tugasnya nanti bisa dikerjakan di rumah ataupun ketika dalam waktu senggang. Nah, kalau Pak Mardi tadi bisa berpantun, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak lihai berpantun, saya bisanya bernyanyi tapi di kamar mandi. Tidak bernyanyi di sini nggih Pak Nur, mohon maaf nggih. Karena waktunya hanya 15 menit, langsung saja teman-teman ini saya share screen. Saya izin sebentar. Sudah muncul, Pak? Sampun, Bu. Sampun. Oh iya. Jadi, saya mulai aja Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, saya mengajar di SD Negeri Pucung. Saya pindahan dari SD Negeri Pusmalang Cangkringan. Jadi saya mengajar di SD Pucung itu mulai Juli 2019 sampai dengan sekarang ini. Jadi mungkin Bapak Ibu banyak yang belum mengenal saya, gitu. Karena saya tidak terkenal seperti Pak Mardi yang sudah terkenal merajalela kemana-mana. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan membagikan motivasi di sini. Motivasi untuk mengikuti CGP. Jadi ada 2 program di sini yang bisa Bapak Ibu untuk mendaftarkan. Yang pertama adalah PP pengajar praktik, yang kedua adalah CGP. CGP itu adalah calon guru penggerak. Nah, yang tadi Pak Mardi itu pengajar praktik, sedangkan saya adalah calon guru penggerak CGP. Nah, motivasinya, monggo Bapak Ibu, yang pertama kita niatkan mencari ilmu. Itu yang paling utama. Niatkan mencari ilmu. Yang kedua adalah amanah menjadi guru. Kita diberikan amanah menjadi guru itu kalau menurut saya itu bebannya sangat berat. Kalau kita tidak bisa mewujudkan generasi-generasi kita menjadi anak-anak yang hebat, rasanya itu kok eman-eman begitu nggih. Kita sudah diamanahi, kita dulu cari pekerjaan, sekarang sudah mencari pekerjaan, sudah mendapatkan pekerjaan, kok sekarang masih malas-malesan dan masih nyaman di zona nyamannya masing-masing. Marilah Bapak Ibu kita buka pikiran kita, saya bantu mencuci otak, mencuci otak teman-teman di sini. Mari kita guru profesional, sudah bersertifikat pendidik maupun yang belum, kita gunakan amanah ini sebaik-baiknya. Kemudian motivasi selanjutnya adalah menebarkan manfaat. Nanti setelah mengikuti guru penggerak atau saat mengikuti pendidikan guru penggerak di sini, saya merasakan begitu banyak manfaatnya Bapak Ibu. Nanti saya akan ceritakan satu persatu nggih. Kemudian yang keempat, kita menjalin relasi. Teman kita nanti akan menjadi sangat banyak. Baik itu teman satu kelompok kita maupun CGP maupun PP di seluruh kabupaten. Selain itu juga bisa mendapatkan teman dari fasilitator maupun instruktur dari kementerian. Yang kelima, ini kalau saya dulu itu kalau karir itu nomor sekian Bapak Ibu. Jadi dulu saya mengikuti guru penggerak ini belum ada aturan, belum ada permen yang nantinya kepala sekolah itu dijadikan sebagai syarat, guru penggerak sebagai syarat menjadi kepala sekolah. Jadi kami belum tahu seperti itu. Jadi kami memang meniatkan mencari ilmu seperti itu. Nah, ternyata di tengah-tengah kok keluar permennya itu. Namun Bapak Ibu di sini saya ambil ininya saja segi positifnya saja, kita ikuti alur nantinya seperti apa. Karena ini yang banyak dikeluhkan dan ditakutkan oleh teman-teman. Jadi banyak sekali yang bercerita dengan saya, Mbak Yani nanti dedek kepala sekolah piye, isih cilik kayak gitu, masih timur, masih umurnya masih muda kok jadi kepala sekolah iso opo ora seperti itu.
Namun itu nanti kita ikuti alur saja, dan yang selanjutnya itu nomor sekian. Yang pertama adalah niatkan mencari ilmu terlebih dahulu. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Saya kira semuanya sepakat di sini. Karena yang ikut coaching klinik ini saya kira semuanya ada niatan untuk mendaftar CGP maupun PP. Selanjutnya manfaat atau dampak. Nah, manfaat atau dampak ikut CGP. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, kompetensi kita meningkat. Benar sekali Bapak Ibu, karena saya di sini di angkatan 3 itu ada 9 bulan. Pelatihannya ada 9 bulan, sedangkan Bapak Ibu nanti cuma 6 bulan. Nah, di situ nanti saya akan mempelajari. Saya mau pelajari 3 modul. Setiap modul itu ada sub-sub modulnya. Dan itu saya sampai melongo Bapak Ibu, sampai melongo. Melongonya kenapa? Materinya luar biasa sekali. Saya benar-benar, materi ini kok aplikatif banget ya. Benar-benar aplikatif. Dari yang pertama itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, Merdeka Belajar, kemudian visi misi, kemudian ada budaya positif, kemudian caranya coaching, pembelajaran diferensiasi dan sebagainya. Nanti saya akan melihatkan LMS saya ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu di sini mendapatkan gambaran cara belajarnya itu bagaimana, seperti itu. Saya percepat ya, karena saya cuma diberi waktu 15 menit oleh Pak Nur Fitriadi. Kemudian yang kedua adalah perubahan pola pikir. Memang benar Bapak Ibu, saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini ibarat otak saya itu tercuci. Yang dulunya saya masih berada di zona nyaman, yang ngene-ngene iki wae nek mulang ki seperti itu. Ya opo eneng ngene iki ditandangi, tapi sekarang boten. Kita menjadi agen perubahan yang ada di nomor 5. Jadi, pola pikir kita akan berubah. Otak kita akan dicuci di situ. Dan nanti Bapak Ibu pasti akan sangat semangat dan termotivasi mengikuti program guru penggerak ini sampai akhir. Saya yakin seperti itu. Kemudian nomor 3 adalah dampak positif bagi siswa. Saya benar-benar merasakan Bapak Ibu. Jadi siswa-siswa saya itu yang ada di kelas 6 sekarang itu, setelah saya mempraktekkan apa yang saya pelajari di program guru penggerak, benar-benar luar biasa. Saya tidak menemui siswa mutung. Kalau dulu-dulu saya masih menemui anak ini mutung, harus diparani ke rumahnya, mau ujian malah ndelik dan sebagainya. Siswa ini di kelas cerita dewe terus, nakal, ndugal, istilahnya seperti itu. Tapi sekarang luar biasa, tidak ada murid saya yang seperti itu. Semangat dan motivasinya mereka sangat tinggi, terbakar istilahnya seperti itu. Nah, nanti ada cara-caranya bagaimana. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu penasaran nanti segera daftar ya. Kemudian yang nomor 4 itu kemajuan sekolah. Pastinya sekolah kita akan berdampak jika nanti di sekolahan itu ada guru penggeraknya. Nanti karena kita harus begini, harus begitu, dan ya ada aksi nyata. Aksi nyata itu nanti diterapkan di sekolahnya masing-masing CGP, dan pastinya itu nanti akan membawa perubahan. Dan yang kelima itu agen perubahan. Kita nanti siap menjadi CGP, kalau sudah CGP lulus jadi guru penggerak, kita harus siap menjadi agen perubahan. Bapak Ibu, di sini saya tekankan tidak usah malu-malu Bapak Ibu, karena mungkin di sekitar kita itu ada dorongan maupun ada yang mendukung, tapi kadang-kadang ada yang ngendon-ngendoni seperti itu. Pengen jadi kepala sekolah ya, kayak gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu terus membuat kita down. Tapi jangan seperti itu Bapak Ibu. Itu malah melatih mental kita. Saya dulu sendiri Bapak Ibu, saya mendaftar sendiri di Kalasan, ternyata yang guru di sekolah negeri itu hanya saya sendiri dan 3 teman saya itu di sekolah swasta. Enggak apa-apa saya gitu. Maka dari itu mari Bapak Ibu kita hilangkan rasa-rasa yang negatif dari teman-teman atau dari siapapun itu yang mungkin bisa membuat kita down. Itu jangan dirasakan. Ayo aku pengen berubah, keluar dari zona nyaman. Seperti itu aja Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Kemudian ini adalah testimoni dari saya. Testimoninya cuma ada gambar-gambar di sini ya Bapak Ibu. Saya tidak menuangkan kata-kata. Nah, ini akan saya ceritakan saja Bapak Ibu. Jadi di sini kalau Bapak Ibu melihat wajah-wajah di foto ini, pasti semuanya ceria, pasti semuanya bahagia. Itu yang saya rasakan di guru penggerak Bapak Ibu.
semuanya tersenyum. Apalagi ketika kita bertemu di Lokakarya, ketemu pendamping di Lokakarya. Lokakarya itu dilakukan 1 bulan sekali di hotel Bapak Ibu. Jadi di hotelnya hotel yang berbintang, insya Allah tempatnya nyaman. Pulang dari Lokakarya mendapat uang saku iso tinggi jajan ya sekitar 400 sampai 500-an ribu. Lumayan nggih. Jadi ini kalau Lokakarya itu malah sebagai apa ya? Refreshing bagi kita semua, bisa ketemu teman-teman yang tadinya cuma virtual, bisa bertemu bareng, di sana belajar, sersan, serius tapi santai, sambil ngakak-ngakak dan sebagainya seperti itu. Dan ini ada pendampingan juga di sekolah kami, terutama ini ya, saya didampingi oleh Pak Mati selaku pendamping praktik saya. Jadi pendampingan itu nanti 1 bulan 1 kali Bapak Ibu. Kadang ada yang melibatkan siswa, kadang ada yang melibatkan Bapak Ibu guru, melibatkan kepala sekolah, atau kadang hanya mendampingi saya secara pribadi di sekolah saja, tidak melibatkan yang lain. Itu tergantung modul yang akan disampaikan. Kemudian Bapak Ibu di sini juga ada gambar ketika kita diskusi online lewat Google Meet ya. Ini nanti akan didampingi oleh 1 fasilitator. Jadi 1 kelompok nanti ada 1 fasilitator dan 1 pendamping praktik. 1 fasilitator saya ini Bapak Musleh, itu pengawas TK dan SD dari Kabupaten Blora. Nah, jadi beliau yang mengingatkan tugas, mengingatkan setiap hari kita mau kolaborasi dan sebagainya. Kita bisa berbagi, ada keluh kesah apa kita bisa sampaikan pada Pak Musleh. Begitu juga dengan pendamping kita. Jadi kita tidak sendirian Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu berpikir yang berat-berat nggih. Kita ada pendampingnya, pendamping praktik, ada fasilitator, ada instruktur, dan tentunya teman-teman kita sekelompok yang pastinya akan menyemangati kita setiap hari. Seperti itu. Lagi kok orang iso nggarap tugas ini, pasti nanti teman-teman yang lain membantu. Dan di sini di Kalasan Bapak Ibu monggo daftar, besok insya Allah saya siap membantu apabila ada kesulitan. Kita nanti bentuk grup WA begitu ya Pak Fitri nggih. Nanti jika ada kesulitan siap membantu. Apabila sudah masuk, besok kalau ada tugas-tugas yang kesulitan, insya Allah saya siap membantu, terbuka. Bisa datang ke SD Pucung maupun bisa datang ke rumah saya atau telepon atau WA. Insya Allah saya terbuka untuk Bapak Ibu di Kalasan nggih. Saya lanjutkan. Kemudian di sini, apakah mengikuti pendidikan guru penggerak itu berat dan menyita waktu? Tidak Bapak Ibu, yang penting kita nanti bisa memanajemen waktu. Nah, tipsnya bagaimana? Tipsnya yang pertama itu harus mendapat izin dari keluarga. Itu pasti, nggih. Jadi kalau saya dari keluarga itu yang nomor pertama. Terutama kalau yang sudah emak-emak seperti saya ini, izin sama suami, Pak atau Iya atau siapa, nggih. Bolehkah saya ikut ini, menjelaskan programnya apa? Kalau sudah mengantongi izin, kemudian yang nomor 2 izin dari atasan. Setelah itu kalau dapat mengantongi kedua izin itu, baru kita nanti harus bisa memanajemen waktu Bapak Ibu. Harus bisa memanajemen waktu nggih Bapak Ibu. Tidak menunda-nunda pekerjaan. Istilahnya kalau menunda pekerjaan itu nanti setiap hari kan ada yang dibaca, ada yang dikerjakan dan sebagainya. Nanti kalau kita tunda-tunda akan tertumpuk-tumpuk. Nah, itu mungkin yang membuat rasanya berat. Nah, kalau dikerjakan sesuai jadwal itu pasti akan ringan. Seperti itu. Nah, yang kelima, kita nikmati aja nggih secara enjoy. Enjoy saja menjalani ini. Ternyata saya 6 bulan bisa loh Bapak Ibu menyelesaikan modul dan tugas-tugasnya dengan merasa senang hati, enjoy seperti itu. Saya ini emak-emak beranak 2 kecil, masih mengajar di kelas 6, kemudian kadang-kadang juga saya jadi pembantu bos, kemarin mengerjakan atas, jadi kesibukannya luar biasa, tapi ini masih bisa Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di CGP ini. Bapak Ibu buatan usah khawatir, saya besok siap membantu insya Allah nggih. Kemudian langsung saja Bapak Ibu, ini agendanya, agenda alur pendaftaran, persyaratan calon, daerah sasaran, tata cara pendaftaran, dan tahapan seleksinya. Nah ini nggih, jadi kita sudah masuk di seleksi tahap 1 14 Maret sampai 15 April. Seleksi tahap 1 itu ada registrasi, pengisian CV, pengisian IC, dan unggah dokumen. Bapak Ibu di sini nanti ini ada tips dari saya.
jika menyelesaikan tahap 1 ini jangan mendadak, karena nanti kita harus mengisi isai. Isai itu jawabannya panjang Bapak Ibu. Di situ misalkan ada satu pertanyaan, nanti harus kalau mintanya 500 kata, 200 kata itu harus habis Bapak Ibu. Jadi 200 kata ya 200 kata seperti itu. Boleh lebih, kalau kurang soal di bawahnya itu tidak bisa diklik. Maka dari itu kemarin pengalaman yang kemarin itu ada yang mendadak misalkan tanggal 14 April baru mendaftar, terus ngisi isai direwangi sampai jam 12 malam ya nggak selesai, karena isainya itu bisa dicicil Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mendaftar tanggal 1, nah nanti isi registrasi, biodata, kemudian dokumennya di print, dimintakan surat rekomendasi oleh kepala sekolah dan dukungan, nanti kita upload. Nah isainya di sini juga bisa dicicil Bapak Ibu, jadi tidak harus dikerjakan sekali waktu. Misalkan hari ini berapa nomor, besok berapa nomor. Nah di akhir waktunya nanti bisa kita submit seperti itu. Jangan sampai mendadak jika mau mendaftar ya. Kemudian setelah itu ada verifikasi dan validasi data pendaftaran. Nah, tanggal 9 Mei sampai 3 Juni itu ada seleksi, ada penilaian seleksi tahap 1. Kemudian 13 Juni ini pengumuman tahap 1. Kemudian nanti kalau lulus di tahap 1, Bapak Ibu masuk di seleksi tahap 2. Jadi kalau tahun kemarin, kalau saya dulu itu ada seleksi akademik Bapak Ibu, mengerjakan soal kayak soal soal CPNS Niko. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada, sudah dihapus itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, tinggal ini saja. Ya dipercepat nggih Bapak, nggih. Seleksi tahap 2 itu simulasi mengajar dan wawancara. Nah, pengumumannya masih di bulan Agustus. Kemudian pendidikannya di bulan Oktober sampai November. Kemudian Bapak Ibu, alur pendaftarannya ini saya persingkat saja nggih Bapak Ibu, nanti kita bisa berdiskusi via grup WA nggih. Ini nanti kita login SIM PKB, kemudian kita cari daftar sebagai guru penggerak, nanti daftar saja di situ Bapak Ibu, nanti diklik daftar, kemudian ikuti saja alurnya Bapak Ibu. Nanti ada alurnya di situ. Nah, setelah nanti ada pengumuman, kita akan dikabari kita katut atau mboten seperti itu. Nah, kalau sudah nanti di tahap 2 itu ada simulasi mengajar. Simulasi mengajar itu nanti kita disuruh mengunggah RPP, kemudian simulasi mengajarnya nanti menunggu jadwal dari pusat. Mengajarnya bagaimana? Mengajarnya lewat Google Meet Bapak Ibu. Kita mengajar terus ada tim yang melihat kita mengajar seperti itu. Kemudian dinilai. Kemudian ini jika lulus tahap 2, kita kemudian langsung mengikuti proses atau pendidikan guru penggerak. Untuk syaratnya, saya yakin Bapak Ibu semua sudah pirsa nggih. Jadi di sini bisa PNS atau non PNS, yang penting menjadi guru ada di Dapodik, S1, minimal mengajarnya 5 tahun, masa sisa mengajarnya tidak kurang dari 10 tahun, dan di sini ada kriteria seleksi. Ini sedikit tips dari saya Bapak Ibu. Jika nanti mengisi isai, silahkan isi sejujur-jujurnya. Nah di situ ini penilaiannya ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu akan dinilai daya juangnya, kemudian bagaimana menggerakkan orang lain, kompetensi kepemimpinannya dan sebagainya. Nah itu nanti akan dicocokkan ketika kita wawancara. Wawancara itu biasanya pertanyaannya hampir sama dengan yang ada di isai. Jadi tips dari saya, kita jawab sejujur-jujurnya untuk mengisi isai. Nanti kalau kita tidak apa adanya, kita bisa ketahuan di wawancaranya nggih. Nah ini untuk pendaftarannya nanti masuk di portal guru penggerak. Kemudian ini nggih Bapak Ibu, pakai akun SIM PKB kita masuk, lalu nanti klik daftar sekarang. Kemudian nanti pilih saja PP atau calon peserta. Di sini calon peserta CGP nggih. Atau monggo Bapak Ibu mau daftar yang mana, boleh. Nah, nanti di sini ada seleksi tahap 1, kurikulum vitae, isainya. Nanti kita bisa kerjakan nyicil Bapak Ibu, ampun mendadak nggih. Bisa nanti kalau waktunya habis bisa lanjut di grup nanti Bapak Ibu. Nah, ini unggah berkas. Jadi kita harus unduh berkas dulu. Berkas ini adalah berkas
berkas ini Bapak Ibu rekomendasi dan dukungan dari kepala sekolah. Nanti kita print, dimintakan rekomendasi, kemudian nanti kita unggah seperti itu. Kemudian kurikulum vitae ini nggih, saya kira ini Bapak Ibu sudah canggih semuanya kalau mengisi seperti ini. Nanti jika belum jelas bisa ditanyakan, ada unggah berkas KTP juga Bapak Ibu. Nah, ini kemudian niki informasi pengerjaan isainya. Nah, seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, ini ada trik mengisi isai. Pengalaman sendiri, karakternya minimal yang disyaratkan jangan kurang, gunakan hati, rasa, pikiran untuk menjawab, jawablah dengan tegas dan logis. Mungkin bisa jangan gelandrang kemana-mana, tapi yang tegas dan logis seperti itu. Kemungkinan jadi kalau capek bisa istirahat dulu. Bisa dilanjutkan besok sebelum waktunya habis, seperti itu Bapak Ibu. Terus kirim berkasnya. Nah, di sini ada kata-kata berpikir dan berucaplah dengan positif karena setiap pikiran dan ucapan kita adalah doa Bapak Ibu nggih. Jadi Bapak Ibu, monggo kita harus semangat mengikuti program ini, banyak sekali manfaatnya. Pasti Bapak Ibu besok akan merasakan wow, hebat ya ini ya programnya. Saya pun merasakan seperti itu dan saya akan siap membantu Bapak Ibu apabila mengalami kesulitan. Insya Allah saya siap membantu untuk teman-teman yang ada di Kalasan. Demikian Pak Nur Fitri, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya pada Bu Sri Mulyani SPD dan Pak Sumardi SPD atas pemaparan materi yang luar biasa, bisa mengobong kami untuk semangat mendaftar CGP ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa diskusi itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya minta untuk dituliskan di kolom komentar, namun sepertinya di kolom komentar tidak ada pertanyaan nggih, adanya pantun-pantun dari Pak Nur Suharyanto yang luar biasa nggih. Ada dari Pak Septian juga ini memberi pantun, wah makan gorengan pakai cabai. Bagus sekali. Itu Pak Septian perlu dinotet itu, harus iya, daftar ini harus itu, daftar. Pak, kalau Pak, sampai Pak. tidak nanti tidak saya ajak futsal itu. Baik, Bapak Ibu yang hadir di sini, nampaknya ada juga dari kepala sekolah untuk yang mengikuti kegiatan ini. Pak Nur Suharyanto mohon izin menyampaikan bahwa yang hadir berasal dari 24 SD berbeda, Pak. Dari 36 SD ini ada 24 SD yang dapat menghadiri pertemuan ini. 24 atau 23 tadi, mohon maaf. Demikian. Untuk waktu selanjutnya adalah diskusi. Kami silakan untuk Bapak Ibu yang mau menyampaikan, monggo terserah apa. Pak Nur, sebentar Pak Nur, mau tambah sebentar ya. Silakan Pak. Ini kan terkait TGP ini kan 20.000 ya angkatan ini ya. Nah, kan nggak mungkin nih semua kecamatan, semua yang mendaftar diterima. Dalam artian tetap diseleksi seperti itu. Jadi saya minta Bapak Ibu klik daftar, mencoba dulu sampai akhir. Perkara nanti itu seleksi terlolos atau tidak, itu kan sudah ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan boleh memilih Bapak Ibu sesuai syarat, kalau dengan syarat ya mungkin minimal 5 tahun, itu nanti ada syarat tertulis di situ di CPKB-nya. Ada notif untuk ikut penggerak, nanti akan di situ akan ada notifnya juga di lamannya. Kemudian saya juga berharap Bapak pengawas, Bapak kepala sekolah dan guru-guru itu bisa mendaftar PP. Kan nggak mungkin lah nanti CGP, kalau daftar CGP semua, nanti yang PPI yang jadi PP siapa? Seperti itu. Pak Nur Fitriadi bisa jadi mendaftar PP-nya, kemudian Pak Nur Suharyanto, Pak Suhardi dan lain sebagainya bisa mendaftar PP untuk mendampingi CGP-nya. Jadi kalau CGP semua nanti PP-nya dari luar juga malah seperti itu. Mungkin itu kesempatan bagi kita Bapak Ibu, namanya kesempatan tidak terjadi berulang-ulang, tetapi ini tadi saya paparkan sampai ke angkatan 13. Jadi kalau misalnya ini
gagal bisa nanti daftar ke selanjutnya, angkatan selanjutnya. Itu seperti itu. Jadi bisa mendaftar sekarang, mencoba lagi, kalau gagal nanti kita support, kita bantu untuk trik-triknya seperti itu. Nanti tadi sudah disampaikan trik-triknya Bu Yani, saya juga punya, tapi nanti hampir mirip sih, hampir mirip dengan PP dengan CGP. Bedanya yang dulu ya, CGP yang dulu itu ada tes bakat skolastik ya, tapi kalau sekarang dipermudah Bapak Ibu, dipermudah, sangat dipermudah. Jadi mari Bapak Ibu kita bersama-sama di gugus saya di KKG Kristen Depok itu besok kita akan sosialisasi dan insya Allah nanti bersaingnya akan lebih bagus lagi, lebih bersaing lagi dan mudah-mudahan semua diterima itu. Amin. Harap seperti itu Pak Nur Fitriadi, silakan nanti ada diskusinya. Terima kasih Pak Mardi untuk penjelasan tambahannya. Monggo saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang rawuh di dunia maya ini untuk menyampaikan tanggapannya, saran, pertanyaan, silakan. Bisa angkat tangan. Monggo Bu Riri Ambarwati, Bu Agi, Dalam Pak, Bu Emilia. Pripun? Ada pertanyaan untuk Bu? Sehat, alhamdulillah. Daftar Bu Rini ya? Pripun? Oh enggak apa-apa. Ya. Daftar. Insya Allah, nggih nyun pangestu. Oke, perlu saya sekalian, sampaikan Bu. nggih, nyun pangapunten. Perlu saya sampaikan bahwa ini nanti setelah ini kami akan membuat grup WA, itu isinya nanti saya yang sudah mendaftar, saya sendiri sudah mendaftar. Ini ya, saya sudah mendaftar. Nanti akan ada Bu Sri Mulyani, akan ada Pak Sumardi nanti yang akan membimbing kita sampai kita submit gitu, sampai kita selesai mendaftar gitu. Nanti kita akan buat grup. Nah, grup itu akan kami bagikan ke sekolah-sekolah di Kapanewon Kalasan. Monggo nanti yang tertarik untuk mengikuti program ini silakan gabung grup tersebut, nanti biar dibimbing sampai insya Allah nanti sampai diterima menjadi CGP. Informasi tambahan, karena kemarin saya yang mengikuti sosialisasi di Sleman bersama dengan Pak Muji, Pak DRS Mujiana, bahwa untuk kuota Bapak Ibu, kuota di Kabupaten Sleman kemarin dari dari PMPTK Matematika tidak berani matur berapa gitu, tidak menyampaikan angkanya berapa begitu, karena pengalaman tahun kemarin katanya di Solo kalau tidak salah itu diberi kuota 40, ternyata yang daftar sangat banyak sehingga yang diangkat itu sekitar 120-an gitu yang diterima begitu, sehingga khusus Sleman ini kuotanya tidak disampaikan, kemungkinan besar karena ini penyelenggaranya dari PMPTK Matematika nggih, dan tanahnya PMPTK Matematika itu kan ada di tanah Sleman gitu, sehingga kita sebagai guru di Kabupaten Sleman cukup diuntungkan untuk ini gitu. Barangkali nanti ketika yang mendaftar dari Kabupaten Sleman banyak, kuotanya juga akan lebih banyak gitu. Dan kita tidak jalan sendiri, kita akan berjalan bersama-sama, jadi tidak usah takut. Dan tidak usah takut juga untuk wah ini daftar CGP naik ketompo terus untuk sertifikat mesti jadi kepala sekolah, tidak nggih. Ini hanya menjadi salah satu persyaratan menjadi kepala sekolah. Jadi tidak pasti menjadi kepala sekolah. Begitu, itu yang kebanyakan menjadi momok nggih. Wah, ini nek daftar iki kok dadi kepala sekolah. Ini saya tekankan bahwa tidak pasti menjadi kepala sekolah, hanya sebagai salah satu syarat saja gitu Bapak Ibu. Ada tidak ini dari Bapak Ibu guru atau kepala sekolah yang mau menyampaikan, monggo? Atau ada penguatan dari Pak Nur Suharyanto, monggo Pak. Nggih, monggo silakan Pak. Terima kasih Pak Nur Fitriadi. Saya hanya berharap betul-betul materi yang disampaikan oleh Pak Sumardi dan Ibu Sri Mulyani bagus. Jadi ke depan menjadi guru penggerak ini untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah. Baru-baru ini saya mendapat laporan dari beberapa sekolah di Kapanewon Kalasan yang siswanya mogok tidak mau sekolah. Nah, tapi
seperti saya mendapat informasi Ibu Sri Mulyani, salah satunya di guru penggerak itu ada materi aplikatif untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi saya malah berkeinginan guru-guru di Kapanewon Kalasan ini berbondong-bondong mendaftar menjadi guru penggerak agar ilmu-ilmu yang didapat di sana dapat diaplikasikan di sekolah masing-masing. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Fitriadi bahwa menjadi guru penggerak itu tidak otomatis menjadi kepala sekolah, tetapi hanya sebagai syarat ketika nanti akan menjadi kepala sekolah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa karir guru itu berjenjang. Guru, kepala sekolah, kemudian pengawas yang tertinggi. Jadi untuk mencapai jenjang karir tersebut, salah satu syaratnya adalah sebagai guru penggerak. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Menjadi lebih semangat kami untuk mengikuti kegiatan ini. Dari Bapak Ibu yang lain barangkali ada? Silakan Pak Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf Bapak Ibu, terutama Bapak Nur Haryanto selaku Korwil Kapanewon Kalasan. Saya ingin menyampaikan beberapa pendapat saya sendiri gini. Jadi yang pertama kaitannya dengan materi, mungkin nanti untuk Pak yang terhormat Bapak Sumardi dan Ibu Sri Mulyani nanti mungkin bisa di-share materinya tadi untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian Pak Mardi tadi sempat menyampaikan bahwa pendaftar itu bisa dimungkinkan gagal. Nah, kalau mungkin Pak Mardi pengalamannya banyak, kira-kira faktor-faktor yang yang non teknis yang bisa mengakibatkan kegagalan itu apa? Misalnya kaitannya dengan pengisian syarat-syarat pendaftaran IC-nya itu mungkin yang kemungkinan lebih diterima itu yang IC yang seperti apa, itu nanti mungkin bisa disampaikan di forum ini atau mungkin di grup WA yang akan dibuat. Jadi karena saya memang ngapunten gini guru sing tukang jogi sekolahan, tadi pengalamannya sangat minim sekali sehingga sangat butuh bimbingan dari Bapak Sumardi dan tentunya Ibu Mulyani yang pengalaman dalam pendaftaran CGD. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dijawab? Monggo Pak Mardi langsung dijawab saja. Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali Bapak Ibu. Mungkin dari berbagai yang daftar memang ada beberapa yang tidak lolos. Terutama yang kemarin di angkatan 3 itu yang daftar pengajar praktek ya. Kalau saya kan pengajar praktek Pak Septian ya. Itu yang mengapa tidak lolos itu ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan yang paling dasar sebenarnya, yaitu menggugah surat ngisi biodata seperti itu yang pertama dulu ya. Itu tuh skenanya kurang jelas. Kemudian meternya juga cuma meter, ada yang meter tidak ditempelkan tapi scanan dari gambar Google terus ditempelkan, terus minta surat keterangannya bikin sendiri pakai scanan tanda tangan kepala sekolah gitu. Saya nggak tahu itu ada juga ya seperti itu. Kemudian yang kedua untuk IC, itu terutama yang IC ya, sebelum ke tahap berikutnya kan ada wawancara, ada praktek mengajar ya, membuat RPP. Yang pertama itu pengisian IC biodata, di tahap awal kan pengisian biodata, IC, upload KTP dan sebagainya. Nanti itu bisa dibaca lagi di syarat-syaratnya itu ada. Nah itu tuh yang IC itu tolong disimpan di Word gitu ya kalau bisa ya. Kalau dulu angkatan 3 bisa disimpan di Word dulu, baru nanti kita copy pastekan. Jadi besok ketika wawancara itu semuanya yang ditanyakan itu berhubungan dengan IC kita, lalu kita dikembangkan. Jadi harus sinkron, apa yang ditulis di IC dengan wawancara kok nggak sinkron, itu pas asesor ada pasti tahu itu. Ada rekamannya. Oh ini. Terus kalau menjawab tuh yang tegas,
logis, tegas, jangan berandai-andai, tapi memang kenyataan apa yang kita lakukan gitu. Sesuai dengan yang ada di ISIP, apa yang kita lakukan. Misalnya, apa ya Bapak Ibu, inovasi apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini terkait dengan kemajuan sekolah, yaitu jenengan gali. Dan ketika di IC diwawancara juga itu disampaikan, terus dikembangkan. Syukur pas wawancara karya apa yang sudah ada jenengan tampilkan ke asesor ini Pak, karya saya tahun nulis buku atau PPK atau apa, itu sebagai salah satu penilaian. Itu yang PP ya, karena PP syaratnya adalah ada syarat sudah pernah mentoring atau melakukan mungkin organisasi atau mungkin mengisi kegiatan serupa di dinas atau di kegiatan KKG itu kalau yang PP. Kalau yang CGP nanti bisa ditanyakan Bu Yani ya, yang PP seperti itu. Jadi tetap PP juga selain tahap seleksi administrasi juga ada lolos, terus tahap wawancara, kemudian RPP juga harus diupload di guru berbagi di SIMPKB. Bapak Ibu guru berbagi nanti kalau masih bingung, nanti lain kesempatan kita juga akan bagaimana ngupload guru berbagi RPP di guru berbagi, karena memang itu harus diupload. Setelah diupload nanti kita akan mendapatkan waktu kapan wawancara itu juga di SIMPKB, nanti juga ada di WA 1 hari 2 hari sebelumnya akan di WA, Bapak besok jadwalnya wawancara dan praktek mengajar misalnya. Nah itu nanti di Google Meet ada jadwalnya, link Google Meet juga di SIMPKB, jadi dipantau Bu Bapak ya, dipantau terus, selesai dipantau terus. Nah ketika itu sudah, ya berdoa mudah-mudahan lolos terkait dengan guru penggerak itu. Seperti itu Pak Septian, jadi apapun yang ditulis di IC harus sesuai kenyataannya dilakukan Bapak Ibu. Jadi awang-awang jangan di arang-arang seperti itu. Jujur, disimpan karena besok mau ketika wawancara itu ditanyakan mirip dengan apa yang diisikan itu. Cuma kita kembangkan sendiri. Nanti ada berapa menit, 10 menit mungkin wawancaranya. Nanti mengajarnya juga beberapa menit, 10 menit mengajarnya. Kalau mengajarnya itu dulu itu seperti halnya kita mengajar di klasikal, tetapi kita dijinitkan. Jadi seolah kita prolog dengan siswa kita, tapi dengan jinit. Dan mohon dibuat medianya. Penting media, jangan cuma PowerPoint cayangke gitu, jangan. Tapi media kita bawa ya komunikatif lah, karena berpusat pada siswa. Seperti itu. Mungkin itu Pak Septian. Untuk tekniknya lebih lengkapnya nanti akan saya share saja ke grup Pak PPT, sudah saya siapkan, nanti kita akan ke grup. Matur nuwun Pak Mardi. Ya, kalau yang Bu Siti Mulyani monggo, mungkin ada perbedaan. Ya, baik Pak Septian. Saya akan membagikan pengalaman saya, nggak jauh beda nggih sama PP. Jadi yang CGP itu kalau saya lihat nggih, itu yang dinilai adalah tadi ada kriterianya banyak sekali ya. Tapi dulu saya pernah ketika wawancara itu ada sedikit penekanan dari kementerian. Jadi tim pewawancaranya itu lihat daya juang kita. Daya juang kita itu seperti apa di sekolah maupun di komunitas kita. Jadi kita besok ketika menulis esai itu silakan diceritakan apa adanya. Kalau saya dulu seperti Pak Mardi itu saya copy di Word, terus saya print ketika wawancara, apa yang ditanyakan itu ya harus sinkron dengan apa yang dituliskan di esai itu. Kemudian ketika menjawab wawancara dari wawancara itu, yang kita jawab itu yang jelas gitu, cetol. Jadi tidak berbelit-belit. Pertanyaannya kok jawabannya malah gelandrang sampai mana-mana. Karena pengalaman saya itu saya bercerita sampai menangis Bapak Ibu. Jadi di endingnya saya ditanya tantangan apa sih yang pernah kamu lakukan seperti itu di sekolah yang kiranya itu bisa melanggar apa ya, melanggar aturan atau apa, tapi kamu berani demi siswa-siswa kamu seperti itu. Nah dulu saya pernah cerita seperti itu sampai menangis. Suasananya itu seperti terbawa. Nah akhirnya wawancaranya ya udah nanti tunggu pengumumannya ya. Jadi kita yakinkan mereka Bapak Ibu daya juang kita seperti apa, seperti itu. Komunikatif kita bicara kita seperti apa, yang sopan, komunikatif. Kemudian ada juga pengalaman dari saya Bapak Ibu dulu itu sebelum masuk saya wawancara itu, yang wawancara itu bilang seperti ini. Mbak ini tadi itu ada yang wawancara sebelum kamu, tapi nggak jadi.
katanya alasannya anaknya nangis atau apa seperti itu. Nah, udah otomatis itu mereka menganggap itu gugur seperti itu karena nggak disiplin. Dan Bapak Ibu, itu tips dari saya. Itu Pak Septian. Wonten malih pertanyaan. Jadi matur nuwun Mbak Mul Nggih, sharing pengalamannya. Terima kasih. sami-sami. Yang lain mungkin. Oke, baik, terima kasih Pak Septian, Bu Sri Mulyani, Pak Marty untuk sharingnya, untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya dari Bapak Ibu yang lain barangkali ada, kita beri satu penanggap terakhir nggih. Mohon maaf ini karena waktunya hari Jumat juga. Monggo terakhir. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang mau lebih mendalam lagi, kita bisa masuk grup WA, nanti kita bahas di situ gitu. Ada Bapak Ibu? Monggo. Dari Pak Hardi barangkali. Halo Pak Hardi. Terkopi betul? Iya. Oh, nggih. Insyaallah. Terima kasih Pak Nur. Nggih. Silakan. Keduanya, Pak Nur Suharyanto, Pak Nur Fitriadi, Bapak Ketua K3S Kalasan kita, dan semua peserta webinar ini. Ya, tentu ini akan membuka wacana khasanah baru untuk kita yang notabene baru dengar kali ini, kurang lebih demikian. Tentu berbeda dengan Pak Marty, Mbak Mulyani, dan yang lain. Lah, secara pribadi sebetulnya saya ini gojek-gajek Mas Nur Fitriadi, Pak Marty. Artinya semalam sempat saya chatting dengan Mbak Mul, Pak, ternyata di syarat lain mengatakan, Pak, ini ada satu lagi yang mensyaratkan, ya, karena isi niming semangat dan ya juga ikut dengan teman-teman Bapak Ibu guru yang lain. Ini masa kerja, sisa masa kerjanya nggak kurang dari 10 tahun. Nah, ini betul. Saya tinggal 9 tahun lagi, jadi PP ya mlebu, CGP juga tidak masuk. Ya hanya menyemangati saja. Oke. Jadi kira-kira itu, ya ini mau jadi ajang curhat gimana, Nur? Enggak apa-apa, Pak. Nggih. Nggih. Tapi udah buka SIM PKB-nya, Pak. Berarti. Ya sudah, cuman belum begitu fokus mencermati. Maaf. Pak Hati. Kalau maksudnya itu kalau saya tanggapi Pak Nur Fitriadi. Kalau Pak Suhardi membuka SIM PKB itu biasanya itu ada pilihan tadi ya, pilihan daftar guru penggerak atau CGP ya gitu. Nah, ada berarti Bapak Ibu Pak Suhardi bisa daftar seperti itu. Kecuali nanti kalau setelah ngeklik kok mohon maaf kerja Anda kurang itu nanti akan muncul di sistem. Jadi coba nanti dilihat Bapak Ibu Pak Suhardi ya, dibuka dulu coba iso daftar, oh berarti bisa berarti seperti itu. Karena sistem akan otomatis akan mendeteksi seperti itu, Pak. Nggih, matur nuwun Pak Marty. Pak Suhardi itu SPKB-nya masih ingat kan passwordnya? Ya, coba nanti saya buka lagi Pak Marty nggih. Mungkin keterbatasnya waktu. Nanti kalau enggak Pak Nur Fitriadi aja nggak apa? Atau Bapak Ibu di sini yang lupa password nanti bisa minta reset Pak Nur Fitriadi, bisa agar tidak terkendala di awal gitu loh. Pak Nur Fitriadi sebagai operator SIM PKB-nya. Sampun Pak Hardi? Sampun. Oke, matur nuwun. Satu lagi. Kita bangga Kalasan punya yang dari sekolah negeri Mbak Mulyani, dan ternyata implementasi guru penggerak itu memunculkan dari SD Pucung yang progresnya cukup luar biasa ketika TO kemarin langsung meluncur ke atas. Dari kemarin yang oke, selamat untuk Pak Mul, barangkali adalah efek dari guru penggerak dan ternyata sangat luar biasa terhadap pembelajaran, terhadap hasil, dan terbukti sudah. Maka kita bangga dengan Kalasan khususnya dan Pucung yang selama ini saat ini seperti ini, dan akan disusul oleh yang lain, dan tentu akan membawa nama harum bagi Kalasan juga nggak kalah dengan untuk
Sleman Sembadanya. Demikian, terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak. Mohon berkenan saya membaca kolom komentar nggih. Ini dari Bu Anggi Rizka Pustika SD Bogor 2 nggih Bu. Ini lulus jadi PP, bisa alih jenjang mendapat sertifikat GP sehingga bisa digunakan juga sebagai syarat untuk seleksi KS. Baik, terima kasih Bu untuk informasinya. Nanti kami minta bantuan juga dari Bu Anggi untuk mendampingi kami yang mau mendaftar PP maupun GP. Bu Anggi untuk bisa masuk juga di grup WA begitu, biar komunikasi kita bisa lebih intens lagi gitu, karena Bu Anggi ini juga termasuk yang punya pengalaman banyak itu di program-program yang semacam ini. Untuk selanjutnya dari Pak Nur Suharyanto, Pak Korwil, mohon semua peserta open videonya biar nampak wajah ayu dan gantengnya. Monggo Bapak Ibu, kita foto bersama dulu, kita buka videonya, nanti saya screenshot, nanti biar bisa kita bagikan ke teman-teman kita yang tidak bisa hadir di kesempatan kali ini. Halo Bu Eni, glowing sekali. Skincare-nya apa Bu? Baik, monggo. Ada Bu Nani, wah Jan, glowing. Monggo bisa dibuka Pak Muji. Selamat datang Pak. Wah, ini dari Mangunan rame-rame luar biasa. Wah, salut untuk SD eksperimental Mangunan selamat datang, luar biasa. Baik, ini sudah dibuka semua ini Bu Yunis, Bu Sakti Panca atau Pak, ini mohon maaf, Bu Edmi, Bu Trias, barangkali bisa dibuka kameranya. Bu Wening, sebentar kita mau foto bersama. Oh, di blok kameranya. Oke, baik. Saya hitung Bapak Ibu. Perlu gaya mboten? Gaya terjeleknya. Kita senyum semua dulu aja, kita tampakkan gigi putih kita. Ini ketutupan. Bentar, ketutupan chatting ya. Oke. 1 2 3 3 2 1 1 langsung 3. Monggo gaya lain, monggo bebas. Mau salam apa? Salam sembada cerdas mungkin. L lunas. Alhamdulillah. 1 2 3. Laki-laki 1 2 3. Sampun. Terima kasih Bapak Ibu. Kendaraan gaya, menurut. Terima kasih kepada terutama Bapak Nur Suharyanto, Bapak Mujiana, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, di ruang maya ini, sudah mengikuti serangkaian acara sosialisasi program guru penggerak angkatan 7. Sebelum saya tutup, ini saya baca kolom komentar sebentar. Belum pernah jatah DI, jadi belum kenal sama. Oh, nggih. Baik, nanti bisa dilanjut di grup WA. Serangkaian acara sosialisasi PGP Angkatan 7 Kapanewon Kalasan telah kita lewati. Tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam posisi duduk sempurna di tempat duduk masing-masing. Doa disilakan. Alhamdulillah. Dalam saya memandu acara sosialisasi PGP Angkatan 7 Kapanewon Kalasan, terdapat kekurangan, kesalahan, kehilafan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Menanam padi sambil berdiri, Nur Fitriadi mohon undur diri. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu, harus daftar ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu segera datang hari sudah tanggal 1.
Siap. Izin Pak, Bapak. Mohon diri Bapak Ibu, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semuanya ya Pak Nur. Apa? Apa Pak Pak? Nur Haryanto. Tak tunggu badminton Pak Nur Haryanto.